Di lokasi kejadian Tamrin, Jakarta saat ini, Menko Polhukam meninjau lokasi. Ya, sudah ada Ardia Rahma yang berada di sana. Ardia, silakan dengan laporan Anda. Tommy dan Rahma, betul tadi Menko Polhukam Luhut Panjaitan bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio datang ke lokasi untuk memeriksa dan memantau langsung bagaimana perkembangan olah TKP dan juga mengawasi langsung update bagaimana siapa yang terlibat dan juga bagaimana kronologisnya, siapa saja yang menjadi korban. Dan selama sekitar hampir 1 jam berada di Gedung Sarinah ini, Luhut Panjaitan memberikan keterangan untuk sementara menyimpulkan apa saja sudah terjadi. Berikut pernyataan dari Luhut Panjaitan Menko Polhukam. Tadi kami sudah dapat briefing lengkap dari tim lapangan bahwa serangan itu bermula dari masuk di Starbucks, kemudian meledakkan diri Starbucks, dan kemudian ada serangan kemudian dari teroris yang berjumlah 3 orang. Starbucks itu ada 1 orang, maaf 2 orang, 3 orang lagi yang dari masuk ke dekat pos itu. Kemudian oleh polisi ditembak mati oleh AKB, saya kira ada Dedi, ya itu ditembak karena dia mau akan ledakan bom lagi. Hingga teroris itu yang mati ada 5. Kemudian 2 penduduk atau masyarakat yang meninggal, 1 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Ada 4 yang luka yang dibawa sekarang di operasi di RSPAD. Semua keadaan terkendali. Saat ini seluruh pejabat, TKP sudah diselesaikan, nanti jam 3, mungkin 3 lebih sedikit. Ini semua akan dibuka dan dibersihkan. Dan kita berharap semua masyarakat tenang, aparat keamanan, polisi, TNI, unsur intelijen sekarang melakukan masih terus pengejaran lagi, karena ini ada sisa-sisa yang saya pernah katakan pada akhir tahun lalu bahwa ada 1 kelompok yang masih kita belum hasil tangkap. Jadi saya kan belum selesai. Jadi seluruh keamanan Jakarta, saya ingin garis bawahi keamanan Jakarta, kita tetap menyiagakan diri untuk betul-betul berhati-hati terhadap kemungkinan masih ada lanjutan dari ini. Tapi sampai sekarang saya ingin katakan semua keadaannya terkendali. Begini, kita jangan mengatakan intelijen kecolongan atau tidak kecolongan. Ini seperti operasi lawan gerilya. Jadi kita siap, mereka istirahat, kita pas lengah atau kita pas mungkin mengendorkan kesiapsiagaan kita karena kita juga mungkin manusia, mereka melakukan serangan. Kita banyak melihat contoh terjadi di Paris, terjadi di Mumbai, terjadi di New York, terjadi di Inggris, di mana saja. Hal sama bisa juga terjadi di sini. Jadi kita sekarang fokus saja dulu kepada penyelesaian ini. Jadi jangan kita terus dulu berspekulasi, kecolongan, sana sini. Nanti tentu keamanan daerah semua terkendali dengan baik. Saya baru dari Pontianak, saya tidak melihat ada hal-hal yang macam-macam. Lalu target pemerintah dan aparat keamanan adalah target dari serangan ini, begitu? Bisa jadi begitu, kita tidak tahu. Sekarang kita masih sangat dini, investigasi masih dilakukan oleh Pak Tito dengan seluruh jajarannya. Dan kita apresiasi kecepatan, ya saya ulangi, kecepatan reaksi dari Polda Jaya sehingga sampai tadi salah satu AKB-nya bisa langsung tempat di site dan terus menembak mati dengan pistol dia sendiri. Itu saya pikir satu prestasi dari Polda yang bagus. Ada video ISIS di rumah. 5 teroris mati. Kita belum tahu ada sisa, tapi sekarang kita lakukan pengejaran di mana-mana, tapi kita belum bisa berspekulasi ada atau tidak. Apa? Kita belum tahu, kita belum terlalu dini untuk kita berkomentar mengenai itu. Asalnya dari mana, Pak? Tidak betul, tidak.
Rahma dan Tommy, untuk kondisi terakhir di sekitar Sarinah, untuk dari Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim yang menuju ke Tanah Abang sudah dibuka, namun dari arah sebaliknya belum diperbolehkan motor ataupun mobil yang lewat. Dan sementara Menko Polhukam dan juga Kapolri sudah meninggalkan tempat kejadian perkara. Rahma dan Tommy. Ya. Ardia, apakah pada saat Menko Polhukam dan juga Panglima TNI datang ke lokasi kejadian di Tamrin, Jakarta Pusat itu terdengar ada suara tembakan di gedung Cakrawala? Apa benar itu? Ya, ketika mereka datang ke lokasi ini sempat terjadi suara ya, tapi belum dikonfirmasi apakah itu suara ledakan atau tidak. Namun ketika Luhut akan memasuki gedung, dia menggunakan rompi anti peluru, tapi tidak ada konfirmasi bahwa itu tembakan atau ledakan. Tommy. Baik, terima kasih Ardi atas informasinya. Demikian Ardi Rahma melaporkan langsung dari area terjadinya ledakan di kawasan Tamrin. Begitu, jadi dapat disimpulkan bahwa baru saja Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan juga Panglima TNI Gatot Nurmantio meninjau ke lokasi, begitu ya. Setelah berada di sana selama 1 jam, kemudian Luhut Menko Polhukam memberikan keterangan seputar kronologisnya seperti apa, kemudian juga memberikan keterangan bahwa sudah ada 5 pelaku teroris yang tewas begitu, dan beberapa di antaranya juga sudah dilumpuhkan begitu. Dan tadi kita juga melihat ya, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama juga meninjau lokasi di sana. Dan satu lagi pesan yang disampaikan oleh Menko Polhukam adalah bahwa masyarakat diminta untuk tetap tenang begitu. Memang ini ada beberapa indikasi bahwa bisa saja aksi yang dilakukan ini adalah oleh para pelaku yang berencana untuk melakukan aksi teror ketika pergantian tahun ya. Betul, dan mereka tujuannya memang untuk membuat masyarakat itu takut dengan aksi teror tersebut. Jadi kita jangan sampai lengah dengan kondisi seperti ini. Betul sekali, ya.